Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmalia Epa dari SMA Negeri 1 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dalam pembelajaran, kadangkala seringkali kita merasakan bahwa murid itu di kelas belajarnya kurang semangat, kurang menyenangkan. Apalagi yang saya alami ini yaitu pembelajaran ketika siang hari. Nah, yang anak-anak rasakan itu yaitu pembelajaran yang kurang menyenangkan. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Yaitu dengan cara melakukan coaching dengan teman sejawat. Mari kita simak bagaimana coaching saya dengan rekan sejawat terkait dengan permasalahan yang saya alami di kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Astri. Gimana, sudah lama menunggu? Enggak Ibu, baru aja. Ada permasalahan apa pertemuan kali ini? Gini Bu, saya tadi kan sudah mengajar ya kelas 10B ini. Terus pembelajaran itu seperti seolah nggak senang gitu ya anak-anak itu. Yang sudah saya alami sebenarnya itu kayaknya belum menarik gitu ya Bu. Kenapa ya kira-kira? Mungkin di jam pelajaran di siang hari atau saya yang mengajarnya kurang menarik gitu ya Bu ya. Coba Bu Eva ingat kembali, pernah nggak sebelumnya melaksanakan proses pembelajaran yang sangat menarik sehingga siswa antusias walaupun di jam siang? Oh iya Bu, saya ingat tahun lalu itu saya pernah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi Bu. Nah, teknologi seperti apa yang Bu Eva gunakan? Menggunakan kuisis pernah, baik juga pernah. Gitu Bu, bagus sekali itu. Kenapa tidak diterapkan juga di kelas yang ini? Siapa tahu setelah Bu Eva menerapkan berbasis teknologi, anak-anak justru sangat antusias walaupun di jam siang. Oh iya Bu, betul juga ya. Iya. Tapi saya Bu ingat pernah menerapkan membuat mind mapping Bu. Nah, itu juga bagus. Tapi masalahnya gini Bu, mana mungkin saya menerapkan menggunakan teknologi dengan mind mapping dengan bersamaan. Gimana ya Bu ya? Dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya proses pembelajaran diferensiasi. Jadi proses pembelajaran diferensiasi itu sangat mendukung sekali terhadap kebutuhan bakat dan minat siswa itu lebih cenderung kemana. Sebelumnya Bu Eva lakukan saja tes kemampuan awal. Jadi anak itu cenderung lebih suka yang mana, menggunakan teknologi atau mind mapping. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Begitu ya Bu ya? Iya. Jadi bisa ya saya Bisa. melaksanakan dua metode itu Iya, ya sama bisa. dengan tes kemampuan awal. Iya. Oh begitu ya Bu ya? Sama ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Setelah melakukan coaching dengan rekan sejawat, saya menemukan inspirasi untuk membuat modul ajar berdiferensiasi. Berdiskusi dengan kepala sekolah merupakan hal yang paling penting untuk perbaikan pembelajaran saya di kelas. Pada tahap pertama, di sini saya melakukan tes kemampuan awal terhadap peserta didik. Dari hasil tes ini, saya peroleh ada 6 kelompok berdiferensiasi. Nah, mari simak bagaimana pembelajaran yang saya lakukan di kelas pembelajaran berdiferensiasi. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih keadaan kalian hari ini? Sehat? Kita absen dulu ya. Kalau misalkan kepalan tangan itu semangat, kemudian kalau angkat tangan itu percaya diri, ya. Untuk mengacungkan telunjuk ini artinya siap, oke? Nah, Ilham Nurdiansa, ayo Amini. Baik anak-anakku, silakan persiapkan bukunya dulu nih. Persiapkan bukunya dulu, ya. Mulai pembelajaran kali ini. Persiapkan ya buku biografinya ya. Iya. Ibu. Oke. Ya. Ya, mana bukunya anakku? Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas nih ya. Nah, coba kita cek nih kesepakatan kelasnya. Setuju nggak nih? Menjaga kebersihan. Jika ada yang tidur dibangunkan. Pakai roti? Kali ini Ibu akan memberikan dulu pertanyaan pemantik ya. Guru mengajukan pertanyaan menggunakan konsep 5W1H yang mengaitkan konsep yang akan dipelajari dengan konsep sebelumnya dengan memberikan pertanyaan pemantik dengan menyajikan potongan sebuah berita di koran. Ya, pertanyaan pemantik mengenai bencana ya. Nah, ini ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu peserta didik memahami konsep data geografi dengan mengamati fenomena kehidupan manusia dalam dimensi ruang dan waktu secara sistematis serta menemukan persamaan dan perbedaannya dan potensinya. Siswa membagikan buku sumber belajar cetak sebagai pendamping pembelajaran. Peserta didik diinstruksikan untuk mengakses materi konsep dasar geografi melalui YouTube itu untuk peserta didik yang memiliki kecenderungan untuk mendengarkan.
belajar dengan hening dan tenang, kemudian juga secara visual. Dari hasil tes kemampuan awal, diperoleh data murid yang paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Inilah yang menjadi dasar pengelompokan berdiferensiasi pada murid. Selanjutnya, guru mengirimkan link live worksheet melalui WhatsApp group sebagai acuan penugasan kelompok. LKPD yang disajikan oleh guru melalui live worksheet untuk 4 kelompok dan 2 kelompok membuat mind mapping dari potongan gambar yang dibagikan sebagai acuan bagi kelompok yang dibentuk sesuai hasil tes kemampuan awal. Dalam proses pengumpulan data, setiap kelompok tentu mencari informasi dengan berdiskusi. Peserta didik di dalam kelompok berbagi peran untuk menyelesaikan tugas pengisian LKPD. Kemudian, peserta didik mengumpulkan informasi untuk membuktikan benar tidaknya data yang disajikan. Peserta didik dalam kelompok mengolah data yang disajikan pada LKPD dengan bimbingan dan pendampingan dari guru untuk membuktikan kebenaran dari fakta atau fenomena yang ada pada LKPD. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil pencarian informasi mereka dengan menyediakan peran dalam kelompok dan mendokumentasikan hasil kelompoknya untuk dikirim kepada guru agar ditampilkan saat presentasi. Setelah presentasi, peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik positif dan konstruktif untuk memperkuat pemahaman. Guru memberikan penguatan dengan menampilkan materi yang sudah disusun melalui Instagram. Jadi apapun yang kita pelajari di permukaan bumi ini artinya ada saling keterkaitan, ada saling keterhubungan. Untuk mengakhiri kegiatan ini, yuk kita bermain di wall nih untuk merefleksikan sejauh mana nih pemahaman kalian. Boleh gunakan handphonenya? Ibu, kirimkan linknya ya. Peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran dengan mengisi kuis konsep dasar geografi pada World War. Setelah itu, peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan bersama-sama mengisi link pada Mentimeter. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya anak-anakku semuanya. Pembelajaran geografi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Nah, nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi prinsip dan pendekatan geografi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyaksikan pembelajaran yang Bapak lakukan tentang konsep dasar geografi. Saya sudah melihat diferensiasi baik dalam konten maupun dalam produknya. Semoga ini dapat dilanjutkan dalam pembelajaran berikutnya. Setelah melihat proses pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan oleh Ibu Rosmalia Epa, itu sangat bagus sekali karena Bapak menerapkan 2 metode, yaitu menggunakan mind mapping dan juga teknologi. Saya sangat senang gitu ya ketika di sini mengelompokkan siswa yang belum paham dari hasil tes kemampuan awal ini dengan mencari kata-kata 10 konsep dasar geografi ini ternyata lebih selesai cepat gitu ya. Kemudian lebih aktif juga di sini yang kelompok itu. Nah, artinya di sini saya sangat senang sekali pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini berhasil. Namun ada beberapa yang harus saya perbaiki di sini, yaitu mungkin saya akan mengelompokkan lagi di pertemuan selanjutnya ini menjadi 4 kelompok agar saya dapat memantau perkembangan peserta didik menjadi lebih pesat lagi. Itulah refleksi dari saya sebagai guru mata pelajaran geografi. Semoga dengan refleksi ini saya lebih bisa meningkatkan lagi pembelajaran saya di kelas. Demikian Bapak Ibu guru hebat, proses dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.